Bam! Penatua kekar jatuh ke tanah sementara semua vital dari tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dalam beberapa detik, penatua lain dari persekutuan pengikut suci telah diturunkan, membuat semua orang bergidik kaget. Ini adalah penatua dari sekte suci yang membuatnya menjadi penatua yang kuat untuk berpikir bahwa dia telah dijatuhkan dengan satu serangan. Kali ini, semua pemuda dapat melihat bahwa pemuda itu tidak menggunakan senjata spiritual bawaan. Banyak orang di dunia bawah telah dikabarkan bahwa karena senjata spiritual bawaan, pemuda itu dapat mengalahkan pakar bawaan dengan mudah. Namun, pemuda itu tidak menggunakan senjata apapun saat ini. Meskipun demikian, dia telah membunuh seorang penatua dari persekutuan pengikut suci dalam keadaan seperti itu. Horor dari kengerian. Anak muda, pergilah ke neraka. Jika tidak, kami, persekutuan pengikut suci, tidak akan pernah beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Seorang penatua dari sekte berteriak dengan pandangan berkerut. Saat dia berteriak, dia membidik kepala Wang Xian dengan pisau tajam di tangannya. Jangan pernah beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Maka kalian semua dari persekutuan pengikut suci akan binasa hari ini. Wang Xian balas dengan dingin saat energi naga logam membuatnya berkilau kemasan. Di bawah cuaca yang suram, cahaya membuat Wang Xian bersinar seperti seorang raja yang agung dan kuat. Saat dia melengkungkan cakarnya, dia menebas 4 tetua lain dari persekutuan pengikut suci yang berdiri di samping. Cek, cek, cek. Saat lengannya terayun, cakar emas yang menakutkan menyerang kuartet itu. Energi naga logam membuat keempat sesepuh tersentak. Pergi sana, salah satu sesepuh berteriak saat matanya berkedut karena gentar. Serangan yang tampaknya biasa dari pemuda ini membuatnya merasakan bahaya kematian yang akan datang. Bekas goresan emas muncul seolah-olah bisa merobek tubuhnya, menyebabkan dia melawannya secara naluriah karena takut. Wang Xian menyaksikan dengan tatapan apatis. Mengingat kekuatannya saat ini, menyingkirkan Inbon adalah hal yang mudah. Saat dia melihat cakarnya ditahan oleh keempat tetua, Wang Xian mengocoknya dan berbalik untuk menyerang tetua yang berdiri di tengah kelompok itu. Enyahlah! Sang tetua menggonggong saat dia melihat cakar Wang Xian mendatanginya saat dia berusaha memblokirnya dengan mengayunkan pedang panjangnya di depannya. Berderit, retak, tetua menjerit. Namun, cakar yang menakutkan memotong menembus pedang berharga dan menusuk dada penatua. Saat jeritan menusuk berdering di udara, hati semua orang di sekitar berdebar. Kamu bukan dari level bawaan. Kamu pasti tidak. Para tetua tersentak. Melihat betapa mudahnya Wang Xian mengalahkan rekan mereka, 3 tetua persekutuan pengikut suci yang tersisa menjerit dengan wajah berkerut, sementara salah satu dari mereka menggeram dengan mata terbelalak. Seorang ahli bawaan tidak bisa sekuat ini. Bahkan jika Anda setengah langkah ke Dan Rilem, Anda juga tidak bisa sekuat ini. Seru tetua lainnya. Saat dia berbicara, dia menghentikan serangannya dan mundur beberapa langkah tanpa sadar sebelum menatap Wang Xian dengan tak percaya. Dia tampak sangat santai setelah membunuh salah satu sesepuh mereka dengan satu serangan. Prestasi yang luar biasa seperti itu tidak mungkin dicapai oleh ahli bawaan. Nyatanya, bahkan tidak setengah langkah ke Dan Rilem. Sementara mereka juga memiliki setengah langkah ke alam dan dalam sekte suci, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi kehebatan pemuda ini. Saat 2 tetua telah terbunuh, 3 yang tersisa dari persekutuan pengikut suci bergidik saat mereka memandang dengan ketakutan. Orang seperti apa yang telah mereka sakiti? Haha, apakah Anda benar-benar berasumsi bahwa saya, Wang Xian, takut pada persekutuan pengikut suci Anda? Wang Xian mendengus sambil melirik tubuh yang tergeletak di bawahnya. Dengan perubahan sikap, dia menerjang lurus ke 3 sesepuh terakhir untuk menyerang. Seperti yang aku katakan, kalian semua harus mati. Wang Xian melolong. Kamu trio itu bergetar saat melihat Wang Xian datang untuk mereka. Keangkuhan dan kepercayaan diri mereka di masa lalu kini digantikan dengan rasa gentar. Dari kelihatannya, penyebutan penghentian diri tadi. Saat itu, serangkaian jeritan tajam terdengar terus-menerus, menarik perhatian ketiga tetua dari persekutuan pengikut takut. Mereka melihat pemimpin Secret Enforcers menangis putus asa, ketika salah satu pria parubaya dari geng Wang Xian membakar tubuhnya. Mereka juga melihat banyak anggota penegak suci dibunuh oleh 5 ahli bawaan lainnya. Satu persatu, satu gerakan pada satu waktu. Bagaimana pemuda itu bisa sekuat ini? Tidak heran mengapa kamu berani menunggu kedatangan kami di sini, dan mengapa kamu berani mengadu domba kami dengan persekutuan pengikut suci. Salah satu sesepuh tersedak dengan tinjunya mengencang sementara wajahnya tampak sangat pucat. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin.
Sekelompok pemuda yang datang dengan harapan akan pertunjukan yang bagus berteriak dengan mata terbelalak. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Untuk berpikir bahwa ahli yang kuat dari persekutuan pengikut suci telah dibantai tanpa perlawanan sedikitpun. Dalam waktu 2 menit, 3 ahli bawaan telah dibunuh, sedangkan 3 lainnya tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Sebelum ini tetua dari persekutuan pengikut suci telah menyebutkan bahwa dia bukan bawaan. Jadi itu artinya salah satu pemuda menelan ludah sambil menyaksikan dengan tercengang. Alam di atas bawaan. Dia pasti berada di alam di atas Inbon, mampu membunuh seorang ahli Inbon dengan begitu mudah. Dia benar-benar Immortal of the Land yang legendaris. Dia melanjutkan. Apa, bagaimana ini mungkin? Dia baru berusia 20 tahun. Bagaimana seorang anak berusia 20 tahun bisa sekuat ini? Sekelompok pria muda menatap dengan mata terbelalak sementara kaki mereka hampir menyerah karena shock menyeluruh. Sudah ditakdirkan, semua ahli dari persekutuan pengikut suci akan hancur. Jadi ternyata dia sama sekali tidak perlu takut pada persekutuan pengikut suci, mengingat kecakapan yang luar biasa. Tidak heran mengapa dia tidak melarikan diri. Membunuh semua ahli dari persekutuan pengikut suci tanpa reservasi sedikitpun. Dia keluar untuk menjadi musuh bebuyutan mereka. Berdiri dalam keadaan linglung, para pemuda itu terguncang saat melihat pembantaian itu. Mereka datang untuk menyaksikan pembantaian jenius seperti iblis, Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Tapi, sedikit yang mereka harapkan dari hasil seperti itu. Sekte suci yang bereputasi baik akhirnya dihancurkan, dibunuh dengan mudah. Ah, ah, ah. Jeritan yang mengental darah terdengar di udara sekali lagi. Semua pria muda memandang dengan muram saat mereka menyaksikan 3 tetua terakhir dari persekutuan pengikut suci diturunkan. Bam, bam, bam. Mayat-mayat itu tergeletak di tanah, seolah-olah guntur dari langit telah meledak menembus hati mereka. Saat jeritan menghilang, lebih dari 20 mayat ditambahkan ke tanah. Tanpa sadar, pemuda itu mundur beberapa langkah. Dengan kagum dan ketakutan, mereka menatap pemuda yang tetap berdiri di tengah kekacauan sementara tidak ada jejak darah yang terlihat padanya. Pria muda itu tetap seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun gejolak emosi, karena dia tampak tenang seperti air yang tenang. Tetapi orang banyak telah menyaksikan sebaliknya, bagaimana pemuda ini menjatuhkan 5 ahli bawaan hanya dalam beberapa menit. Di mana kelimanya adalah sesepuh dari sekte suci. Gumpalan, gumpalan. Salah satu pemuda menelan ludah. Saat kakinya mulai berubah menjadi jeli, dia berbalik untuk mencoba keluar dari villa. Dia ingin pergi sejauh mungkin, menjauh dari tempat neraka ini saat hatinya melonjak dengan semburan penyesalan dan gentar. Dia tidak akan pernah datang ke sini, seandainya dia mengharapkan hasil seperti itu. Terguncang, sisa kerumunan yang membatu juga berusaha mati-matian untuk melarikan diri, saat melihat seseorang pergi. Seperti yang saya katakan, karena kamu di sini, jangan repot-repot pergi. Saat itu, suara setan berlama-lama di telinga mereka. Seperti yang sudah kukatakan, karena kamu ada di sini, jangan repot-repot pergi. Gemuruh, desir, hujan deras turun. Namun, kali ini tidak terhenti oleh aura menakutkan dan hujan deras turun di halaman villa. Mendengar suara seperti setan, sekelompok pemuda membeku ketakutan. Meskipun mereka berpikir untuk melarikan diri, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menggigil ketakutan. Tetesan air hujan yang mendarat di pipi mereka sangat dingin. Setiap orang dari mereka membatu. Wang, Dokter Ajaib Wang, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Seorang pemuda berbalik dan berbicara kepada Wang Xian sambil menggigil ketakutan. Keringat dingin di dahinya bersama dengan tetesan air hujan membuatnya tampak sangat menyedihkan. Dibandingkan dengan dirinya yang bersemangat sebelumnya, dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Bam, Dokter Ajaib Wang, saya tahu saya salah. Aku salah. Tapi tolong selamatkan hidupku yang menyedihkan. Tolong biarkan aku pergi. Kami dibutakan untuk datang. Dokter Ajaib Wang, saya tahu kesalahan saya sekarang. Tolong beri saya kesempatan. Jiang Yuan segera berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan. Namun, dialah yang membawa sekelompok ahli dari guild pengikut suci sebelumnya. Selain itu, dia menambahkan penghinaan. Pada saat ini, ketika dia melihat darah bercampur dengan air hujan yang mengalir ke arahnya, matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kengerian. Dia telah mengabaikan semua rasa martabat saat dia memohon belas kasihan. Bam, bam, Dokter Ajaib Wang, itu adalah kesalahan kami sebelumnya. Tolong lepaskan kami. Aku memohon padamu. Aku bersujud padamu.
Dokter Ajaib Wang, kami salah. Tolong selamatkan hidup kami. Tolong selamatkan kami. Semua pemuda telah hancur. Ketika yang pertama berlutut, yang lainnya segera menyusul. Ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Wang Xian memandang mereka dengan ejekan dan penghinaan. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bersukacita atas hukumannya dari Guild Pengikut Suci. Bagaimana dengan sekarang? Ketika kamu datang, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Sejak kamu masuk, kamu telah membuat keputusan sendiri. Wang Xian memandangi sekelompok pemuda di depannya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia berbalik dan kembali ke villa. Karena mereka telah membuat keputusan, mereka harus membayar harga untuk itu. Tidak, tidak, tolong jangan bunuh kami. Para pemuda putus asa ketika mereka melihat Wang Xian pergi dan 4 ahli muda bawaan berjalan perlahan ke arah mereka. Mereka berteriak minta ampun dengan keras. Aduh, aduh. Namun, teriakan itu hanya berlangsung sebentar. Sekelompok elit dari berbagai keluarga dan sekte ini tidak akan pernah menyangka bahwa datang untuk menertawakan Wang Xian karena dihukum oleh persekutuan pengikut suci akan menyebabkan kematian mereka. Hah, saat ini, Sui Huang muncul di pintu masuk villa. Dia melihat mayat di villa dan mengangkat alis. Dia kemudian dengan cepat melihat ke arah Mo Qinglong dan yang lainnya sebelum menggelengkan kepalanya dan pergi. Para penegak suci telah dimusnahkan dan begitu pula sekelompok pemuda yang datang untuk pertunjukan. Penegakan suci kali ini berakhir dengan pemusnahan total. Namun, semua orang masih menunggu hasilnya di situs Underworld. Mereka sedang menunggu untuk melihat persekutuan pengikut suci mengunggah foto-foto mayat Miracle Dr. Wang dari River Town. Posting dari pemuda itu masih dibahas secara aktif di situs Underworld. Jumlah balasan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. OP, cepat dan perbarui kami. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Wang Xian terbunuh? 1. Ayo cepat, mari kita lihat mayat jenius seperti iblis. Sayang sekali, jenius seperti iblis seperti dia muncul di hadapan kita seperti meteor dan akan menghilang dengan cepat seperti meteor. 7 ahli bawaan dan 20 setengah langkah ke ahli bawaan. Ini akan lebih dari cukup untuk membunuh Miracle Dr. Wang. OP, perbarui posting Anda. Balasan terus menumpuk karena semua orang bergegas ke OP untuk memperbarui postingannya. Mereka ingin melihat adegan jenius seperti iblis yang dibunuh. Waktu berlalu secara bertahap. 1 jam 2 jam namun, OP tidak terlihat. Seniman bela diri dari dunia bawah gelisah seperti kucing di atas atap seng yang panas. Apa yang terjadi dengan OP? Apakah kamu makan kotoran? Mengapa Anda tidak memperbarui? Cepat-cepat, bagaimana situasinya sekarang? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya, lihat saja novel sistem kultivasi naga ilahi tak terkalahkan. Pembaruan mereka sangat cepat. Kenapa kamu sangat lambat? Cepat dan perbarui, OP. Aku, ayahmu, telah menunggu di sini selama 2 jam. Namun, saat semua orang menunggu akhir cerita, utas lain muncul. Semua temanku tidak bisa dihubungi. Mereka yang telah pergi ke River Town untuk pertunjukan semuanya tidak dapat dihubungi. Sudah lebih dari 2 jam sejak saya mendengar sesuatu dari mereka. Ketika utas ini muncul, itu langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka mengklik dan melihat isinya, ekspresi mereka menjadi berat. Tadi malam, banyak orang telah memutuskan untuk pergi ke River Town untuk menyaksikan persekutuan pengikut suci membunuh Miracle Dr. Wang dari River Town. Ini diketahui oleh banyak orang di dunia bawah. Namun, semua orang yang pergi ke River Town tidak dapat dihubungi. Selanjutnya, OP sebelumnya menjadi diam setelah memperbaruinya selama beberapa waktu. Semua fakta ini ketika disatukan membuat yang lain merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan OP yang membuat utas baru merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada teman-temannya. Mengalami kecelakaan. Guild Pengikut Suci adalah sekte suci yang memiliki reputasi baik. Mereka tidak akan membunuh mereka yang datang ke pertunjukan dengan sembarangan. Jika itu masalahnya, hanya satu kemungkinan yang tersisa. Mereka dibunuh oleh orang lain. Dan yang lain hanya bisa menjadi dokter ajaib Wang dari River Town. Ketika seseorang membuat dugaan ini, semua orang terkejut. Dengan adanya para ahli dari persekutuan pengikut suci, bagaimana Miracle Dr. Wang bisa membunuh orang yang tidak bersalah? Apa yang terjadi di River Town? Di mana para ahli dari persekutuan pengikut suci? Mengapa kita tidak mendapatkan informasi apapun dari persekutuan pengikut suci sekarang? Saya memiliki dugaan yang berani. Mungkinkah persekutuan pengikut suci dan mereka yang pergi ke pertunjukan semuanya dibunuh oleh dokter ajaib? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Tim yang diturunkan oleh Secret Followers Guild kali ini sangat kuat. Bagaimana mereka bisa dibunuh? Diskusi berlanjut. Secara bertahap, setengah hari berlalu. Di malam hari, utas baru muncul tiba-tiba dan mengejutkan seluruh dunia bawah. Kami hampir dapat memverifikasi bahwa semua ahli, tetua dari persekutuan pengikut suci dan mereka yang pergi ke River Town untuk menonton pertunjukan telah terbunuh. Poster itu memiliki nama All Knowing. Itu dari Omniscient Group, agen informasi terkuat di dunia bawah. Setelah grup Mahatahu mengkonfirmasi suatu peristiwa, keandalannya akan menjadi 100%. Ketika utas ini diposting, rasanya seperti dunia bawah mengalami gempa 10,0. Para ahli yang kuat dari persekutuan pengikut suci semuanya telah terbunuh. Semua tetua dan kapten yang kuat dari persekutuan pengikut suci telah mati. Kematian penegak suci. Catatan akhir. 1. OP mengacu pada poster asli di utas online. Demise of the Secret. Ketika semua orang melihat postingan yang diunggah oleh pengguna All Knowing, seluruh dunia bawah diliputi pergolakan. Demise of the Secret, ini adalah Demise of the Secret. 7 ahli bawaan bersama dengan 20 bawaan setengah langkah. Kekuatan-kekuatan ini bisa dengan mudah mencapai 1/5 hingga 1/6 dari seluruh persekutuan pengikut suci, mengingat kehebatannya. Namun, mereka juga merupakan kekuatan yang sama yang telah sepenuhnya musnah. Tanpa diragukan lagi, mereka pasti dibunuh oleh Miracle Dr. Wang dari River Town. Ini benar-benar tak terbayangkan. Seberapa kuatkah Miracle Dr. Wang dari River Town ini? Mereka adalah ahli dari persekutuan pengikut suci yang perkasa, 7 di antaranya ditambahkan. Pertama, dia membunuh Elder dari Secret Followers Guild. Selanjutnya, dia membunuh 7 inbounds dari sekte yang sama. Dia keluar untuk mengadu dirinya dengan sekte suci. Seberapa tangguh dokter ajaib Wang dari River Town ini? Dan seberapa kuat pasukannya? Di dunia bawah, para seniman bela diri telah berputar ke dalam diskusi panas. Berita itu terlalu mengejutkan bagi mereka semua. Sementara itu, di dalam istana persekutuan pengikut suci, semua tetua duduk di aula istana dengan ekspresi gelap. 5 tetua, 2 pemimpin penegak suci, dan 20 inbound setengah langkah telah terbunuh. Miracle Dr. Wang dari River Town ini, dia bertekad mengadu domba kami dengan guild pengikut suci. Tegur seorang penatua dengan tatapan menjulang. Kami telah kehilangan 7 ahli bawaan dalam satu kesempatan, 8 termasuk penatua Feng. Persekutuan pengikut suci mengalami kerugian besar dalam beberapa hari singkat. Kita harus membalas dendam untuk ini. Saat ini menyangkut kebanggaan persekutuan pengikut suci kita, bersama dengan pijakan kita tentang bagaimana kita membangun diri kita sendiri di masa depan. Oleh karena itu, kita harus menghapus penghinaan ini sampai bersih. Para sesepuh menimpali dengan marah. Ini adalah masalah yang serius. Bukan lagi soal benar atau salah, mengingat pembunuhan 7 inbounds dan 20 ahli lainnya. Sebagai sekte suci, mereka harus menyingkirkan si pembunuh dengan segala cara. Kita harus membunuh dokter ajaib Wang dari River Town. Ya, kita harus melakukannya, jika tidak, persekutuan pengikut suci kita tidak akan pernah berpikir untuk mendapatkan pijakan di dunia bawah mulai sekarang. Semua tetua membentak dengan agresif. Bahkan Yanxi, yang duduk di samping, menghela nafas sambil mengerutkan alisnya. 7 ahli bawaan telah dibunuh. Ini bukan lagi masalah yang bisa dimaafkan karena kebaikan. Bunuh. Mengirim dirimu ke kuburanmu. Pada saat itu, teriakan terdengar di seluruh istana. Siapa itu? Setelah mendengar kata-kata itu, semua manajemen senior dari Guild Pengikut Suci di aula istana berdiri dengan ekspresi tidak menyenangkan. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Beraninya kau masuk tanpa izin ke persekutuan pengikut suci kami, meminta malapetaka. Aura menakutkan melonjak dari manajemen senior sekte yang mencekik udara di sekitarnya. Baiklah, mengapa begitu sombong? Sebuah suara menjawab dengan kesal. Setelah itu, seorang penatua segera muncul di dalam aula dengan kecepatan kilat. Sui Huang. Semua tetua dari persekutuan pengikut suci tersentak sebelum mereka segera melangkah dan membungkuk. Sui Huang, apa yang membawamu ke sini? Mereka menyapa. Seandainya aku tidak datang, seluruh persekutuan pengikut suci bisa saja musnah saat Huang tua kembali. Sui Huang menjawab dengan ketidaksenangan saat dia melirik kerumunan tetua. Sui Huang, kamu, para tetua memulai dengan bingung. Sedikit kesal, mereka menatapnya dengan cemberut. Sui Huang di depan mereka adalah teman dekat pemimpin persekutuan mereka. Dia juga Lao Zu dari klan suci, yang menjadikan Sui Huang eksistensi legendaris, seseorang yang tidak bisa mereka hormati. Hanya beberapa dari kalian orang menyebalkan,
dan kalian ingin pergi membunuh raksasa River Town itu. Dari apa yang saya lihat, saya pikir yang terbaik adalah kalian tetap di sini dan bersikap baiklah, tegur Sui Huang. Orang pembawa sial, kalian juga yang memintanya. Saya baru saja memberitahu pemuda itu kemarin untuk tidak datang dan membuat masalah di Guild Pengikut Suci. Pada akhirnya, kalian pergi mencari kematian dengan melecehkannya. Sui Huang menegur mereka dengan ketidaksenangan. Saat dia berbicara, dia duduk di kursi di samping dan menyeruput teh. Apa? Orang banyak bertanya. Mereka bingung dan kaget dengan komentar itu. Mengenai masalah ini, kalian sebaiknya tidak ikut campur. Tunggu sampai saya menghubungi pemimpin serikat Anda dan membicarakan hal ini dengannya. Singkatnya, jangan mencari masalah dengan Little Demon of River Town itu. Hanya kalian saja yang akan mengirim dirimu sendiri ke kuburan jika kalian pergi. Sui Huang memperingatkan sisanya. Tetaplah di sini dan bersikaplah seperti dirimu sendiri. Sedangkan untuk Huang tua, orang tua berkabut itu aku tidak bisa menghubunginya. Namun dia membuatku sangat khawatir. Menepuk. Saat Sui Huang mengoceh tanpa henti, dia melemparkan cangkirnya ke atas meja untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Dengan perubahan sikap, dia menghilang dari aula istana, meninggalkan kerumunan tetua persekutuan pengikut suci yang memandang dengan heran. Apa maksud Sui Huang? Salah satu sesepuh bertanya dengan nada rendah saat wajahnya berkerut bingung. Sui Huang telah menginstruksikan agar kita meninggalkan iblis kecil itu sendirian. Sepertinya Sui Huang tahu bahwa Dokter Ajaib Wang dari River Town. Selain itu, Dokter Ajaib Wang dari River Town itu bukanlah orang bodoh. Entah dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, atau dia berasal dari latar belakang yang sangat menonjol sehingga bahkan senior Sui Huang harus memperlakukannya sebagai seseorang dengan kedudukan yang setara. Pemuda itu, jangan bilang dia memiliki kehebatan yang sama dengan Sui Huang. Jika tidak, mengapa bahkan Sui Huang akan menyebutnya sebagai setan kecil? Syok berangsur-angsur muncul di wajah para tetua serikat pengikut suci. Pesan dalam pernyataan Sui Huang sebelumnya telah membawa lebih banyak kejutan daripada yang bisa mereka tangani. Terutama kalimat-kalimat ini khususnya. Saya baru saja memberitahu pemuda itu kemarin untuk tidak datang dan membuat masalah di Guild Pengikut Suci. Pada akhirnya, kalian pergi mencari kematian dengan melecehkannya. Jangan mencari masalah dengan Little Demon of River Town itu. Hanya kalian saja yang akan mengirim dirimu sendiri ke kuburan jika kamu pergi. Pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya telah mengejutkan mereka. Jika anak muda itu benar-benar memiliki kehebatan yang sama dengan Sui Huang atau pemimpin persekutuan, atau berasal dari kekuatan yang setara, maka Penatua Feng benar-benar datang karena menggunakan racun untuk menyerang adik perempuannya. Jika itu masalahnya, itu karena intervensi Sui Huang sehingga pihak lain tidak sampai ke sini. Kalau tidak, untuk berpikir bahwa kita akan membalas dendam tanpa mengetahui situasinya. Haha, Yan dia menertawakan ironi masalah ini. Begitulah kebanggaan klan leluhur yang kuat. Jika orang lain telah membunuh salah satu dari mereka, klan leluhur yang kuat akan membalas dendam tanpa mempedulikan penyebab maupun kekhawatiran tentang konsekuensinya. Namun, persekutuan pengikut suci jelas telah membahayakan diri mereka sendiri dengan meremehkan lawan mereka kali ini. Apa yang kita lakukan tentang diskusi yang menyebar di dunia bawah? Tentunya kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Seorang penatua bertanya dengan tatapan mengerikan. Bagaimanapun, reputasi mereka masih penting. Ajukan saja alasan acak, dan kita akan membahas ini lagi saat pemimpin persekutuan kembali. Penatua lainnya menjawab dengan ekspresi gelap. Keheningan memenuhi seluruh aula istana dari persekutuan pengikut suci saat para tetua merenung dengan bingung. Di malam hari, seluruh dunia bawah masih mendiskusikan pembantaian para ahli guild pengikut suci dan murid dari berbagai klan yang ikut serta ke River Town. Tiba-tiba, persekutuan pengikut suci membuat pengumuman. Sekelompok ahli dari Secret Followers Guild telah diserang oleh monster laut yang ganas. Dari jumlah tersebut, hanya 3 dari mereka yang selamat. Adapun masalah lain, mereka akan ditangani setelah kembalinya pemimpin persekutuan. Semua orang di dunia bawah tercengang oleh berita itu. Apa situasinya? Kelompok tetua dan penegak suci dari persekutuan pengikut suci tidak dibantai oleh Dokter Ajaib Wang dari River Town, tetapi malah dirusak sampai mati oleh monster laut yang ganas. Sementara berita itu di luar dugaan semua orang, sebagian besar memilih untuk mempercayainya setelah beberapa saat kebingungan. Lagi pula, ini adalah pengumuman yang dibuat oleh Sekte Suci, jadi mereka tidak mungkin mengarang cerita untuk berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ini adalah rasa malu terakhir oleh Sekte Suci. Mereka tidak dibunuh oleh Miracle Dr. Wang dari River Town.
Tapi berdasarkan semua tanda objektif lainnya. Di sebuah kantor di gedung pencakar langit, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas melihat jawaban dari Secret Followers Guild di layar komputernya. Alisnya menyatu. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh personel dari grup Mahatau mereka, para ahli dari persekutuan pengikut suci dan kerumunan yang datang untuk menonton pertunjukan belum meninggalkan Villa Miracle Dr. Wang dari Rivertown setelah memasukinya. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, mereka tidak bisa memastikan. Meskipun demikian, mereka yakin bahwa orang-orang ini sudah mati. Oleh karena itu, kelompok Mahatau mereka telah mengumumkan kematian para ahli dari persekutuan pengikut suci. Mengikuti operasi grup dengan cermat untuk memastikan keandalan 100%, mereka tidak memastikan bahwa orang-orang itu dibunuh oleh Dokter Ajaib Wang dari Rivertown. Apakah mereka dibunuh oleh binatang buas dari laut? Mungkinkah Miracle Dr. Wang memiliki hewan laut yang mengerikan dan buas sebagai hewan peliharaan? Atau mungkinkah seperti yang diklaim oleh persekutuan pengikut suci, bahwa para ahli mengalami kecelakaan dengan binatang buas dari laut? Saat fajar, Rivertown diselimuti badai. Sebagian besar kebenaran ditutupi atau dihilangkan. Bahkan grup Mahatau merasa sulit untuk memverifikasi sebagian besar informasi dan mereka tidak 100% yakin. Meskipun demikian, banyak seniman bela diri merasa lebih lega pada saat ini. Jika para ahli dari persekutuan pengikut suci telah dibunuh oleh Dokter Ajaib Wang dari Rivertown, keberadaan seperti iblis itu akan benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini, di dalam gua tinggal jauh di dalam gunung yang dikelilingi oleh bunga dan burung. Itu adalah tempat tinggal gua yang mewah dan indah. Seorang wanita cantik dan seorang pria parubaya kekar sedang duduk di tengah. Di depan mereka, sekelompok pria parubaya berdiri tegak dan rapi. Apa kita belum punya berita tentang Yao Kuan? Wanita cantik itu mengertakkan gigi dan matanya sedikit merah saat dia menanyai pria parubaya kekar di depan sekelompok pria parubaya. Nyonya, kami masih belum memiliki informasi tentang Tuan Muda saat ini. Dari apa yang kami kumpulkan dari orang-orang di sekitar Sungai Kuning, kami memahami bahwa Tuan Muda memiliki beberapa konflik dengan Dokter Ajaib Wang dari Rivertown. Selanjutnya, kami menemukan bahwa Tuan Muda menghubungi kepala keluarga Lei dan kapak surgawi berwajah ganda sebelum kepergiannya, sekelompok pria parubaya menjawab dengan sungguh-sungguh. Hilangnya Bian Yao Kuan telah menyebabkan keributan besar di dalam Medical Saint Sect. Cabang Bian dari Sekte Saint Medis mengeluarkan semua upaya dan sumber daya untuk menyelidiki. Namun, Bian Yao Kuan dan duo racun telah merahasiakan tindakan mereka dan tidak memberitahu siapapun tentang mereka. Dokter Ajaib Wang dari Rivertown. Pria parubaya kekar yang duduk di samping mengerutkan kening saat ekspresinya berangsur-angsur berubah berat. Dengan adanya duo racun, bahkan pasukan kelas 1 yang kuat pun akan merasa sulit untuk menghapusnya tanpa meninggalkan jejak. Dokter Ajaib Wang dari Rivertown ini. Cahaya suram melintas di mata pria parubaya kekar itu saat dia berbicara dengan getir. Sudah hampir setengah bulan, putranya telah hilang selama hampir setengah bulan. Dengan Poison Duo yang melindunginya, pasukan kelas 1 biasa akan kesulitan membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak petunjuk. Berdasarkan rumor Miracle Dr. Wang dari Rivertown selama 2 hari terakhir, dia kemungkinan akan memiliki kemampuan seperti itu. Cari tahu lebih banyak tentang Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Saya ingin setiap informasi tentang dia. Menginstruksikan pria parubaya kekar itu. Ya, pemimpin sekte. Sekelompok pria parubaya menanggapi serempak sebelum pergi. King Feng, Yao Kuan akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja, kata wanita cantik dengan mata berkaca-kaca saat dia meraih lengan pria parubaya yang kekar itu. Dia akan baik-baik saja. Saya Bian King Feng. Tidak ada yang berani menyakiti anakku. Tidak ada yang berani. Pria parubaya kekar mencoba menghibur wanita itu. Dia mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi tegas dan garang. Jika ada yang berani, dia akan mati tidak peduli siapa dia. Pada malam hari, sebuah kapal pesiar sedang menuju ke laut dari villa yang terhubung ke laut. Saudaraku, apakah kamu benar-benar dapat menyembuhkan tuanku dan aku di Istana Naga? Hari sudah agak gelap dan hujan deras terus mengguyur. Kelompok itu duduk di sofa kapal pesiar ketika Xiao Yu tiba-tiba menanyakan hal ini kepada Wang Xian. Tentu saja, yakinlah, kakak akan membawamu ke tempat yang penuh keajaiban. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan senyum lembut. Saat malam tiba, Wang Xian memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia bangkit dan membawa Xiao Yu dan Penatua Fang bersama saat dia mengarahkan ke arah Istana Naga.
Dia berencana untuk memanfaatkan energi yang luar biasa di dalam kolam transformasi naga untuk mengubah mereka berdua menjadi naga dan membersihkan racun yang tertinggal di dalam tubuh mereka. Ini juga merupakan upaya terakhirnya. Benar-benar, saya tidak bisa pergi sebelumnya dan saya pasti harus menebusnya kali ini. Sayang sekali ujian akhir akan segera tiba. Saya mungkin akan melewatkannya kali ini. Xiao Yu awalnya gembira tetapi segera menarik wajah muram saat dia berbicara. Semester akan segera berakhir dan ujian akhir akan segera dimulai. Namun, dia kemungkinan akan melewatkan pemeriksaan. Tidak apa-apa, saya akan menyelesaikan masalah tentang ujian Anda. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, kemana kamu ingin pergi untuk liburan musim dingin? Aku akan membawamu berkeliling. Liburan musim dingin. Ketika Xiao Yu mendengar Wang Xian, matanya berbinar. Saya ingin menjelajahi seluruh negeri dari selatan ke utara. Untuk liburan musim panas, saya ingin pergi ke luar negeri untuk bermain. Xiao Yu membiarkan pikirannya berkelana dan mengungkapkan ekspresi puas dan gembira. Baiklah, ketika Anda pulih, saya akan membawa Anda berkeliling. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan Penatua Fang di sampingnya juga tersenyum. Di sebelahnya, Guan Suking, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu berjalan mendekat. Dengan sekelompok gadis cantik yang menemaninya, Wang Xian bersenang-senang mengobrol dan makan. Larut malam, kapal pesiar tiba di atas Istana Naga. Xiao Yu, Penatua Fang. Jangan terlalu kaget sebentar lagi. Ayo pergi. Wang Xian menggendong Xiao Yu dan mendukung Penatua Fang saat dia berkomentar. Yang mengejutkan kedua gadis itu, Wang Xian membawa dan menarik mereka saat mereka menyelam ke laut. Ketika Istana Naga yang megah dan menakjubkan muncul di hadapan mereka, kedua gadis itu tercengang. Meskipun telah mendengar tentang Istana Naga dari Lan Qingyue dan Guan Suking, Xiao Yu masih sangat tercengang saat melihat Istana Naga yang sangat besar di bawah permukaan air. Istana Naga yang indah membuatnya merasa hormat dan takut akan hal itu. Terutama ketika mereka tiba di Istana Naga. Mata mereka melebar saat mereka menatap berbagai bangunan besar di sekitar mereka. Desir-desir-desir. Pada saat ini, beberapa makhluk berenang menuju Wang Xian. Yang pertama tiba adalah 9 ular laut berbisa. Mereka tetap diam di hadapan Wang Xian dengan sikap hormat. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, semakin banyak makhluk muncul dengan masing-masing memiliki fisik yang lebih unik daripada yang terakhir. Mereka berenang di depan Wang Xian, berlutut dan menyapanya. Apakah ini tentara Crawfish dan Jenderal Kepiting Istana Naga? Mata Xiao Yu membelalak tak percaya saat dia menatap anggota Istana Naga di depannya. Bahkan Wang Xian terkejut saat melihat kerumunan di depannya. Yang paling depan adalah ras Anomalocaris dan Golden Swordfish. Pada titik ini, kedua ras telah menjalani pembaptisan kolam transformasi naga. Setelah pembaptisan, wujud mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Anomalocaris itu berdiri tegak. Di sekitar mereka, percikan kebiruan bersinar. Dua tungkai depan yang sangat besar tampak kuat dan sepertinya menyembunyikan energi listrik yang mengerikan. Perawakannya sekitar 2,5 meter tampak sangat menakutkan. Bagian tubuh Anomalocaris dipenuhi dengan kekuatan besar karena cangkangnya telah berubah menjadi biru total, lebih mirip sisik naga. Selain dua kaki depan yang besar, cakar kecil telah mengalami perubahan besar yang telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan cakar naga. Namun, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kaki depannya yang kuat. Mereka memiliki cangkang kebiruan dengan mata yang berkedip dengan pancaran petir di dalamnya. Seluruh ras Anomalocaris tampak suci karena mereka benar-benar berubah dari kepala menjadi ekor. 5 level 11 dan 1 level 12. Sisanya adalah level 10. Wang Xian memandang ras Anomalocaris dengan tatapan terkejut. Setelah pembaptisan kolam transformasi naga, mereka telah ditingkatkan satu tingkat. Namun, Wang Xian sangat tercengang dengan perubahan ras ikan pedang emas. Melihat bentuk manusia lengkap dari ras Golden Swordfish, Wang Xian tercengang. Bentuk manusia lengkap. Dengan ukuran tubuh 2 meter, mereka memiliki lengan dan kaki seperti pria kekar lainnya. Paku di kepala mereka telah hilang sama sekali. Mereka digantikan oleh pedang tajam dan panjang di tangan mereka. Pedang itu panjangnya sekitar 1,5 meter dengan gagang mirip kepala naga. Seluruh pedang berbentuk seperti naga suci. Pedang itu terhubung dengan lengan mereka sementara seluruh tubuh mereka terbungkus dalam baju besi yang tidak biasa. Di belakang punggung mereka, sirip mereka berevolusi menjadi sepasang sayap. Mungkin mereka masih lemah, itulah sebabnya sayap mereka kecil. Wang Xian memusatkan pandangannya pada ras Golden Swordfish yang telah mengalami perubahan besar,
karena dia benar-benar terkejut. Bagaimana mereka berubah menjadi sesuatu yang humanoid setelah pembaptisan? Tubuhmu. Wang Xian menatap pemimpin ras Golden Swordfish dan bertanya dengan ragu. Saat ini, pemimpin itu telah mencapai level 12 dengan ukuran tubuh 2,5 meter. Dia tampak maha kuasa dengan baju besi emas itu. Raja Naga, ras Swordfish memiliki serangan yang monoton karena kami hanya bisa menyerang dengan paku di dahi kami. Kembali ke kolam transformasi naga ketika kami membentuk-bentuk kami memikirkan manusia yang pernah kami temui. Mereka memegang senjata di tangan mereka, membuat berbagai gerakan serangan. Itu luar biasa. Jadi kami berpikir untuk berubah menjadi sesuatu yang mirip manusia. Tapi kita juga bisa mengembalikan formulir kita sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh pemimpin ras Swordfish, dia menyentakkan tubuhnya dan berubah kembali menjadi Golden Swordfish sekali lagi. Baiklah, Wang Xian menunjukkan sedikit senyuman saat dia menyaksikan transformasi ikan pedang emas. Mengingat bentuk mereka di masa lalu, pola penyerangan mereka sangat monoton. Tidak ada apa-apa selain penetrasi. Dengan Golden Swordfish humanoid baru, mereka bisa memasuki masyarakat manusia tanpa harus ditemukan. Old Mo, kamu akan mengajari mereka cara membaca dan berbicara. Setelah beberapa pemikiran, Wang Xian mengalihkan perhatiannya ke pedang tajam di tangan mereka lagi. Beri mereka seni teknik pedang spiritual kuno. Mungkin ras Golden Swordfish bisa menjadi pendekar pedang yang perkasa. Wang Xian tersenyum saat dia berbicara. Bagaimana jadinya jika Swordfish mempraktikkan ilmu pedang? Sungguh menakjubkan. Penatua Fang sangat terkejut ketika dia melihat Wang Xian berkomunikasi dengan sekelompok makhluk yang menakutkan. Matanya berkedip saat dia menatapnya. Ayo pergi. Xiao Yu dan Penatua Fang, aku harus menempatkanmu di kolam transformasi naga untuk menghilangkan racun di tubuhmu. Setelah Anda masuk ke dalam kolam transformasi naga, garis keturunan Anda akan berevolusi menjadi garis darah naga ilahi, yang artinya, Anda dapat berubah menjadi naga di masa depan. Wang Xian mengingatkan Xiao Yu dan Penatua Fang. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk memberitahu Penatua Fang tentang hal itu. Seekor naga. Penatua Fang terkejut, tetapi dia mengangguk dengan harapan. Haha, aku bisa menjadi Metal Divine Dragon. Tapi naga air juga bagus karena cantik. Nah, Azure Dragon juga terlihat bagus. Hehehe, Xiao Yu terkekeh dengan wajah penuh kegembiraan. Wang Xian tersenyum saat dia memimpin Xiao Yu dan Penatua Fang melewati Aula Raja Naga. Di bawah tatapan bingung mereka mencapai kolam transformasi naga. Di dalam kolam, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya masih dalam proses kebangkitan yang lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiao Yu, Penatua Fang, kamu akan membutuhkan paling banyak 2 hari untuk pulih di kolam transformasi naga. Sementara itu, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu, kata Wang Xian kepada keduanya saat mereka menganggukkan kepala dengan paksa. Setelah menempatkan mereka ke dalam kolam transformasi naga, Wang Xian duduk di samping dan mengamati mereka. Saat keduanya masuk ke dalam kolam, vitalitas mereka meningkat pesat. Xiao Xian, jangan khawatir. Elder Fang dan Xiao Yu akan baik-baik saja. Guan Suking menghibur Wang Xian. Oke, ayo pergi. Saya akan mendapatkan ular laut berbisa untuk mengawasi di sini. Ayo istirahat. Wang Xian mengangguk dan kembali ke Aula Raja Naga. Kembali ke istana, Mo Qinglong sedang mengajar ras Golden Swordfish cara membaca dan berbicara. Pada saat yang sama, dia melatih mereka dalam gerakan pedang. Setelah pembaptisan kolam transformasi naga, ras ikan pedang emas sangat cerdas sehingga mereka dapat mengingat semua yang telah mereka pelajari. Secara khusus, permainan pedang mereka. Ketika mereka melatih diri mereka sendiri di dalam ladang naga, efisiensi kultivasi mereka bisa mencapai kecepatan 2 kali lipat, yang sangat kuat. Ras Anomalocaris malah berkultivasi di Gua Naga. Setelah melihat-lihat, Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Setelah Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya dihidupkan kembali, Wang Xian dapat memimpin mereka untuk menaklukkan seluruh Laut Timur. Aduh! Tepat ketika Wang Xian dan yang lainnya sedang beristirahat di Istana Naga, kolam transformasi naga sedang mengalami perubahan besar. Di dalam kolam, air berdarah menggelegak di sekitar Xiao Yu dan Penatua Fang. Darah naga di dalam kolam transformasi naga berangsur-angsur berubah menjadi hitam setelah memasuki tubuh mereka. Bintik-bintik hitam samar yang menempel di tulang mereka tidak hilang dari tubuh mereka. Sebaliknya, mereka tumbuh pada tingkat eksponensial. Bintik-bintik hitam perlahan menyebar ke seluruh tulang mereka, di mana semua area tulang putih menjadi hitam. Saat bintik hitam menyebar dengan sendirinya, tubuh mereka perlahan menjadi bertinta.
Kakak, kolam transformasi naga memungkinkan siapapun untuk berevolusi menjadi naga ilahi. Tapi kolam transformasi naga di level 1 tidak dapat mendukung transformasi instan. Seperti ras Golden Swordfish dan Anomalocaris, garis keturunan, fisik, bakat, dan kecerdasan mereka akan meningkat secara signifikan setelah pembaptisan kolam transformasi naga. Mereka bahkan bisa mengubah bentuk mereka. Demikian pula, Xiao Yu dan Penatua Fang tidak dapat berubah menjadi naga ilahi secara langsung setelah memasuki kolam transformasi naga. Butuh waktu lama untuk berkultivasi untuk mencapai itu. Namun, darah naga tidak membersihkan bintik hitam di dalam tubuh mereka karena energinya yang kuat. Sebaliknya, mereka bergabung untuk membentuk sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Tulang mereka membuat suara retak, berdengung. Pada saat ini, naga iblis hitam di 9 kolom di sekitar kolam mengeluarkan sedikit cahaya. Xiao Yu dan Elder Fan di kolam sedang mengalami perubahan besar. Mereka berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan naga iblis, namun berbeda. Lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dan mengerikan daripada naga iblis. Daging dan darah mereka tampaknya tersembunyi sempurna di dalam tulang saat tulang berwarna hitam yang menakutkan mulai terungkap. Naga ilahi yang bermutasi. Naga kerangka. Gur, gur. Raungan lembut meletus dari kolam transformasi naga di Istana Naga. Raungan itu nyaring dan lembut tapi mudah disebarkan ke seluruh Istana Naga. Aduh, bagaimana saya menjadi seperti ini? Pada saat ini, jeritan-jeritan terdengar. Di dalam Dragon Transformation Pool, Xiao Yu dan Elder Fang saling menatap sebelum berteriak. Mata cerah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah saling memandang, mereka melihat tubuh mereka sendiri. Air mata Xiao Yu segera mengalir. Tulang. Dia ditutupi tulang yang tampak hitam kusam dan bersinar dalam cahaya redup dan redup. Tubuhnya tampak segmental dan setiap segmen terhubung dengan tulang berduri setajam silet. Panjang tubuhnya kira-kira 5 meter dan tampak seperti naga mistis yang menakutkan yang ditempa dengan logam emas kusam. Mereka sedikit berbeda dari naga suci biasa dan memiliki 2 sayap yang membentang kira-kira 1 meter di kedua sisi tubuh mereka. Meskipun orang bisa mengatakan bahwa kerangka sepanjang 1 meter ini adalah sayap, mereka lebih berhias daripada fungsional. Cakar naga mereka seluruhnya hitam dan berpendar dalam cahaya hitam yang dingin. Skeletal Dragon hitam tampaknya tidak jahat sama sekali. Sebaliknya, itu membawa semburat kekudusan. Terlebih lagi, itu terlihat sangat mendominasi dan megah. Namun, ini adalah kesimpulan yang akan didapatkan seseorang jika menggunakan sudut pandang seorang pria. Di mata Xiao Yu dan Penatua Fang, mereka hanyalah monster yang sangat aneh. Xiao Yu, Penatua Fang. Pada saat ini, Wang Xian, yang telah berada di kamarnya sebelumnya, bergegas menuju kolam transformasi naga setelah mendengar teriakan Xiao Yu dan Tetua Fang. Ini, ketika dia berdiri di tepi kolam transformasi naga, Wang Xian tercengang melihat bentuk Xiao Yu dan Penatua Fang saat ini di kolam transformasi naga. Kakak, aku telah berubah menjadi monster. Aku telah berubah menjadi monster. Xiao Yu berteriak ketakutan. Dia bergerak dan terbang menuju Wang Xian dengan kecepatan yang mencengangkan. Retak-retak-retak. Saat terbang, terdengar suara benturan logam. Dia tampak mendominasi dan agung dan seperti Void Skeletal Dragon yang ada dalam catatan mitologi. Wang Xian mengangkat tangannya dan membungkusnya di sekitar kepala besar Xiao Yu. Di wajahnya, dia tersenyum pahit. Naga ilahi yang bermutasi. Astaga, itu adalah naga suci yang bermutasi. Xiao Xian, apa itu naga suci yang bermutasi? Pada saat ini, Guan Suking, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu, yang mengikuti di belakang Wang Xian, menatap Xiao Yu dengan kaget saat mereka bertanya. Kakak, aku sangat jelek sekarang. Hiks, saudara laki-laki. Suara feminin Xiao Yu berasal dari Skeletal Dragon. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia akan menganggap ini sangat aneh. Xiao Yu, jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir tentang itu. Anda masih bisa mendapatkan kembali bentuk manusia Anda. Wang Xian menghibur Xiao Yu saat Penatua Fang juga terbang ke arahnya. Wang Xian menatap mereka, memaksakan senyum dan berkata, ini untuk kalian semua, ini seharusnya menjadi berkah. Wang Dokter Ajaib Wang, bagaimana ini bisa menjadi berkah? Suara Penatua Fang bergetar saat dia menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Dari sudut pandang naga suci, ini memang berkah. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan, aku tidak mengerti mengapa kalian berdua menjadi Skeletal Dragon, tapi ini tidak diragukan lagi merupakan berkah. Naga kerangka adalah naga ilahi yang bermutasi dengan atribut iblis.
Itu juga bisa disebut sebagai bentuk mutasi dari naga iblis. Naga ilahi dapat dipisahkan menjadi 9 atribut berbeda dari logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, angin, dan guntur. Namun, masih ada atribut yang dimutasi selain 9 atribut tersebut. Di antaranya, ada Skeletal Dragon dan Frosty Divine Dragon. Berdasarkan catatan transformasi naga ilahi yang bermutasi jauh lebih kuat daripada naga ilahi biasa. Di setiap 10.000 naga suci, mungkin hanya ada satu. Menjadi naga suci yang bermutasi sangatlah sulit. Alasan kenapa kalian berdua menjadi Skeletal Dragon mungkin karena titik hitam racun itu. Dugaan saya adalah bahwa racun tulang hitam bukanlah sejenis racun. Sebaliknya, itu adalah harta yang luar biasa. Hanya saja ketika disuntikkan ke manusia biasa tidak dapat menahan bentuk energi ini dan dengan demikian menunjukkan gejala keracunan. Wang Xian membuat dugaannya. Naga ilahi yang bermutasi adalah kejadian langka dalam ras naga ilahi. Itu juga sangat sulit untuk menjadi satu. Sekarang Xiao Yu dan Penatua Fang telah menjadi Skeletal Dragons. Itu bisa menjadi berkah besar bagi mereka. Hiks. Saudaraku, aku tidak ingin menjadi Skeletal Dragon jelek seperti ini. Saya tidak mau. Aku ingin menjadi naga lain. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan enggan. Melihat kepala kerangka besar yang bertingkah seperti anak manja itu benar-benar. Wang Xian hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yu penuh antisipasi dan harapan ketika dia memasuki kolam transformasi naga. Dia masih membayangkan dirinya menjadi naga dewa air yang cantik atau naga dewa logam yang agung atau naga azure yang bisa mengendalikan kayu. Adapun naga iblis, dia tidak pernah memikirkannya. Namun, dia sekarang telah berubah menjadi Skeletal Dragon yang bermutasi, sesuatu yang dianggap lebih buruk daripada naga iblis. Ubah kembali ke bentuk manusiamu. Ubah kembali ke bentuk manusiamu. Wang Xian tersenyum dan menghiburnya. Mata Xiao Yu merah karena menangis. Berdasarkan teknik transformasi, dia kembali ke wujud manusianya hanya dengan sebuah pemikiran. Wang Xian melambaikan tangannya dan melindungi tubuhnya. Penatua Fang, yang berada di sampingnya, juga kembali ke wujud manusianya. Wang Xian tidak bisa membantu tetapi mencuri beberapa pandangan. Sosoknya benar-benar menang atas Guan Suking dan Lan Qingyue. Hah? Apa yang kamu lihat? Suara Guan Suking dan Lan Qingyue meletus dari sisinya. Wang Xian segera menoleh. Melambaikan tangannya, dia melindungi tubuh Penatua Fang. Wajah Penatua Fang memerah. Dalam benaknya, seni kultivasi Skeletal Dragon muncul. KKK. Suara logam berbenturan dan bergesekan datang darinya. Segera, Penatua Fang ditutupi baju besi hitam. Armor perang itu memiliki cahaya hitam dan benar-benar menutupi sosoknya yang memikat. Rambut panjangnya tergerai di belakangnya, membuatnya tampak sangat dingin. Namun, mungkin itu karena sosok Penatua Fang terlalu luar biasa. Ada pesona berbeda yang terpancar darinya. Xiao Yu melihat pelindung tulang muncul di Penatua Fang. Dengan pemikiran, pelindung tulang yang serupa menutupi tubuhnya juga. Pelindung tulang ini memang merupakan bagian dari struktur kerangka di dalam tubuh mereka. Selain itu, ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bukankah ini cukup bagus? Lihatlah betapa menakjubkannya dirimu sekarang. Wang Xian tersenyum dan berkomentar sambil menatap Xiao Yu. Tercakup dalam pelindung tulang, mereka tampak seperti prajurit wanita yang kuat. Xiao Yu melihat tubuhnya sendiri dan cemberut. Dia masih merasa tidak puas tentang hal itu. Meskipun pelindung tulang dalam bentuk manusia itu keren, berubah menjadi bentuk naga terlalu aneh. Ini lebih baik mempertahankan bentuk manusia saja. Penatua Fang menunjukkan senyum pahit. Merasakan kekuatan luar biasa dalam dirinya, dia merasa sedikit lega. Penatua Fang merasa bahwa kekuatan tak terbatas ini bahkan lebih besar daripada alam bawaan. Itu seharusnya setara dengan Half Step 2 dan Realm yang legendaris. Aklimatisasi dirimu dengan kekuatanmu sendiri dan tunjukkan pada kami. Wang Xian memandang Xiao Yu dan melanjutkan, kalian berdua telah membuat lompatan besar ke depan di kolam transformasi naga. Ini bukan tentang kekuatan, melainkan garis keturunanmu. Istana naga saat ini baru berada di level pertama. Secara rasional, itu hanya mampu membiarkan spesies naga tetapi tidak memunculkan naga dewa. Sekarang kalian semua telah menjadi naga suci, kalian benar-benar bisa menyebutnya sebagai meteorik yang meroket. Wang Xian berkomentar dengan gembira. Dia bertanya-tanya jenis racun apa yang diperlukan untuk memungkinkan Xiao Yu dan Penatua Fang berubah menjadi naga secara langsung. Dia berpikir untuk mengunjungi persekutuan pengikut suci ketika dia punya waktu untuk melihat apakah mereka masih memiliki lebih banyak racun seperti itu. Saat kamu dalam bentuk manusia,
kekuatanmu adalah setengah langkah ke Dan Realm. Setelah kamu berubah menjadi Skeletal Dragon, kekuatanmu mendekati level 11, dan level Divine Dragon di 7. Perbedaannya tidak terlalu besar, kata Wang Xian setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yu dan Penatua Fang di dalam Istana Naga. Keduanya berbeda dari dia. Mereka telah berubah menjadi naga ilahi melalui kolam transformasi naga. Oleh karena itu, kekuatan mereka tidak jauh berbeda, terlepas dari apakah mereka dalam bentuk naga atau manusia. Namun, Wang Xian diubah menjadi naga ilahi melalui sistem. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan. Keduanya telah meningkatkan kekuatan mereka menjadi setengah langkah ke Dan Realm dari setengah langkah menjadi bawaan. Itu adalah lompatan besar di level. Segera, mereka bisa maju ke Dan Realm, dan menjadi keberadaan legendaris dunia bawah. Terlalu kuat. Aku terlalu kuat sekarang. Haha. Xiao Yu memiliki kegembiraan di seluruh wajahnya sementara Penatua Fang juga kewalahan. Dia tidak menyangka dia bisa mencapai tahap yang menakutkan dengan kekuatannya. Saat dia melihat ke arah Wang Xian, ada pancaran cahaya yang tidak biasa melintas di matanya. Jika bukan karena pemuda ini, dia tidak akan berpikir untuk memasuki alam bawaan, apalagi Dan Realm yang legendaris. Xiao Yu, kamu jauh lebih kuat dariku sekarang. Kalian semua lebih baik dariku. Guan Suking berjalan ke Xiao Yu dan berbicara dengan rasa iri. Hehe, kakak ipar, kenapa kamu tidak pergi ke kolam transformasi naga dan berevolusi menjadi naga ilahi? Dengan begitu, kamu juga bisa menjadi sangat kuat. Xiao Yu menarik lengan Guan Suking dan berbicara sambil tersenyum. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Suking memiliki garis keturunan paling bergengsi, dan tidak aman baginya untuk masuk ke dalam kolam. Suking, saya pikir Anda akan segera mencapai alam bawaan, kan? Iya segera, saya masih membutuhkan setidaknya setengah bulan. Guan Suking tersenyum. Mari kita rayakan pemulihan Xiao Yu dan Penatua Fang. Lan Qingyue tersenyum ketika dia berbicara ketika geng datang ke kamar Raja Naga. Lebih baik kembali ke kapal pesiar. Wang Xian tersenyum dan berkata setelah melihat tempat tidur berantakan yang cukup besar. Aku akan meminta beberapa orang untuk berburu makanan. Mereka berenam datang ke kapal pesiar di atas Istana Naga saat mereka memasak dengan gembira. Hidup di laut sangat santai. Memiliki makanan laut yang lembut dengan segelas anggur merah di masing-masing tangan mereka menatap laut yang indah, terlihat sangat santai. Ini liburan musim dingin. Ayo bersenang-senang di laut selama beberapa hari. Wang Xian sedang berbaring di sofa saat dia menyarankan hal ini kepada Xiao Yu, Guan Suking, dan yang lainnya. Tentu, mereka semua menganggukkan kepala, tersenyum dari telinga ke telinga. Berdiri di geladak kapal pesiar, mereka menatap lautan luas sambil menikmati semilir angin laut. Oh, Qingyue, apakah kamu tahu jika ada tempat lain seperti kapal pesiar perjudian di sekitar laut? Tanya Wang Xian ke Lan Qingyue dengan rasa ingin tahu. Menurut penyelidikan Mo Yuan, ada banyak zona rekreasi di lautan luas. Bagi manusia, dunia bawah laut yang luas adalah sebuah misteri. Tapi di permukaan laut, itu adalah surga lain bagi para seniman bela diri. Seniman bela diri tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa di masyarakat perkotaan yang ramai kecuali mereka berada di laut. Ada banyak pulau di laut untuk rekreasi dan pariwisata. Sebagian besar tempat hanya menerima kekayaan dan seniman bela diri. Hal-hal yang dapat ditemukan di laut bukanlah hal yang biasa. Banyak seniman bela diri, klan, dan keluarga telah menempatkan fokus mereka untuk mencari sumber daya laut, terutama ketika daratan kekurangan sumber daya selama beberapa dekade terakhir. Ayah saya memberitahu saya sebelumnya bahwa ada daerah dengan kapal pesiar. Ada makanan, hiburan, dan segala macam kegiatan rekreasi di sana. Biarkan saya menelepon ayah saya dan bertanya padanya. Lan Qingyue menjawab sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk. Meskipun Istana Naga ditempatkan di bawah air, dia masih belum terbiasa dengan lautan. Ayah saya mengirimi saya koordinat. Mari kita pergi. Segera, Lan Qingyue menerima balasan dan memberitahukan hal ini kepada Wang Xian. Hebat, ayo pergi. Wang Xian terkekeh. Wang Xian menyuruh Mo Qinglong untuk mengarahkan kapal pesiar sementara yang lainnya berseri-seri saat mereka menuju ke salah satu tempat rekreasi di laut. Tempat rekreasi lebih dekat ke daratan dibandingkan dengan Istana Naga. Oleh karena itu, mereka harus membuat jalan kembali. Hah, Xiao Xian, lihat, ada dua kapal di depan. Ini hampir sama dengan yang kita lihat waktu itu. Saat kapal pesiar itu berlayar di sepanjang laut, dua kapal yang tampak agak familiar muncul di depan mata mereka. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat ke atas.
Tubuh bejana berwarna gelap, tampak tahan lama. Ada spanduk dengan pedang tajam berkibar di udara di layar. Di kapal berdiri campuran pria parubaya dan pria muda dengan pedang di tangan mereka. Kedua kapal itu mirip dengan 3 kapal pesiar yang mereka temui belum lama ini. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran kedua kapal ini. Mereka jauh lebih kecil dengan ukuran masing-masing 30 meter. Sesuatu yang berwarna putih ditemukan di permukaan air di antara kedua kapal yang terlihat sangat mencolok. Wang Xian dan geng memiliki pandangan yang jelas saat ini karena siang hari. Ini adalah kedua kalinya kami bertemu mereka. Apa yang mereka lakukan? Lan Qingyue sedikit terkejut melihat kedua bejana itu. Mereka juga telah berlabuh di tengah laut pada waktu yang lain. Sekarang, mereka melakukan hal yang sama. Ayo kita periksa. Wang Xian memberitahu Mo Qinglong dan gengnya. Dia ingat bahwa seorang lelaki tua di kapal itu menyerang mereka dengan beberapa bahan peledak yang kuat pada pertemuan terakhir. Mereka menyerang mereka untuk mengusir mereka keluar dari wilayah itu. Saat itu, Wang Xian sangat cemas tentang pembangunan Istana Naga. Karena itu, dia tidak ambil pusing. Kali ini, dia ingin memiliki tampilan yang bagus. Apa yang sedang terjadi? Kami belum melihat Ichefish dalam beberapa hari terakhir. Kemana mereka semua pergi? Ini seharusnya tidak terjadi. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang menatap titik tengah dengan tatapan mengerikan pada kapal laut suci pedang tidak jauh dari sana. Pelayan Yun, ada yang tidak beres beberapa hari ini. Tidak hanya ikan es yang hilang, tetapi juga ikan kilian. Kami belum melihat satu pun dari mereka dalam 2 hari ini. Duo itu bingung ketika mereka berbicara. Seorang pria muda memegang pedang di sampingnya. Tingginya 1,9 meter dengan penampilan yang mencolok. Dia menunjukkan sikap sombong dari dalam. Namun, dia sedikit mengernyit pada saat ini. Lautan adalah tempat berburu harta karun yang besar. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak sekte mendirikan markas mereka di laut adalah karena sumber dayanya. Mereka bisa berburu spesies ikan perkasa di laut melalui beberapa teknik khusus. Ikan ini mengandung energi yang tinggi. Memberi makan mereka tidak berbeda dengan memakan rumput spiritual. Lebih dari itu, jumlah energi yang tinggi dari hewan laut memungkinkan seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatan tubuh mereka. Hewan laut yang dominan di laut merupakan sumber daya berharga bagi klan. Hewan-hewan ini dikenal sebagai ikan spiritual. Namun, lautan pedang suci tidak mampu menangkap satu pun ikan spiritual dalam 2 hari terakhir. Petugas Yun, kakak senior Ma, ada kapal pesiar menuju ke arah kita. Saat itu, seorang murid berjalan mendekat dan menunjuk ke belakang saat dia melapor kepada pria parubaya dan pemuda itu. Keluarkan mereka dari wilayah kita. Duo itu berkata dengan sangat tidak sabar. Keluar dari wilayah kami. Perintah bergema di permukaan laut. Di sebuah kapal hitam, seorang pemuda membawa pisau tajam di tangannya dan menatap tajam ke arah kapal pesiar yang mendekat. Kata-kata yang sama dengan malam itu. Wilayah mereka. Ketika Wang Xian mendengarnya, dia menyipitkan matanya. Laut hanyalah bagian dari wilayah ras naga. Tidak masalah apakah itu di bawah atau di atas permukaan. Mata Wang Xian berbinar. Makhluk laut yang mengerikan saat ini menempati area di bawah permukaan laut. Di permukaan, sekte kuno yang kuat dan kuat telah menduduki area tersebut. Seluruh laut telah dibagi dan dikendalikan. Wang Xian menyeringai. Tampaknya dia tidak hanya bersaing dengan makhluk di bawah permukaan laut, tetapi juga harus bersaing dengan sekte kuno di atas permukaan. Dia tidak akan berharap seseorang membuatnya kesal di atas kepalanya. Kapal pesiar terus melaju ke depan. Dia punya cukup waktu untuk mempermainkan mereka. Kali ini, Wang Xian tidak hanya membuat jalan memutar. Hah! Ketika pemuda itu melihat kapal pesiar itu tidak berakselerasi atau berbalik, dia mengangkat alisnya saat ekspresinya menjadi dingin. Sepertinya seseorang mencari kematian. Pada titik ini, seorang pria parubaya dan pemuda itu berjalan maju. Tatapan mereka tertuju pada kapal pesiar yang mendekat dengan dingin. Mereka sudah gelisah sebelumnya. Sekarang mereka melihat kapal pesiar mendekati mereka, suasana hati mereka menjadi lebih buruk. Yah Club telah membuat khawatir beberapa ikan spiritual di bawah permukaan laut. Selama 2 hari terakhir, mereka tidak menemukan satu pun. Sekarang kapal pesiar ini mengganggu area tersebut, akan lebih sulit bagi mereka untuk bertemu dengannya. Pria parubaya dan pemuda itu secara bertahap menghunus pedang mereka saat mereka melihat kapal pesiar itu mendekat. Di samping mereka, murid-murid dari lautan pedang suci di kedua kapal sedang melihat ke arah kapal pesiar, menyeringai jijik. Beraninya kau merambah wilayah lautan pedang suci kita. Kalian pasti mencari kematian. Saat kapal pesiar itu berjarak 2000 meter dari mereka,
pemuda itu berteriak dengan kasar. Suaranya mencapai Wang Xian dan telinga kelompok itu dengan jelas. Lanjutkan ke depan seperti yang direncanakan. Wang Xian menginstruksikan Mo Qinglong. Ya, Tuan Muda, kapal pesiar tetap berada di jalur aslinya. Tampaknya ada orang yang tidak menunjukkan rasa hormat terhadap lautan pedang suci kita. Membunuh mereka, tenggelamlah ke laut mereka yang berani merambah wilayah lautan pedang suci, pria parubaya dan pemuda itu menginstruksikan tanpa emosi. Di laut, setiap sekte kuno menempati suatu wilayah. Orang-orang dari kekuatan lain dapat memasuki wilayah tersebut tetapi dilarang menangkap ikan spiritual di wilayah tersebut dan juga dilarang berlama-lama. Ini adalah aturan laut dan ditetapkan melalui kekuatan. Mereka yang lebih kuat akan menempati area yang lebih besar. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan sumber daya yang lebih besar. Menghadap kapal pesiar, lautan pedang suci tidak akan mundur sama sekali. Ini adalah wilayah mereka. Di wilayah mereka, orang lain harus mengikuti perintah mereka. Ini adalah aturan hutan, aturan bertahan hidup yang terkuat. Suara mendesing. Pemuda itu melihat kapal pesiar itu lewat 50 meter dari mereka. Dia mengayunkan pedangnya dengan ringan ke arah laut. Ke arah yang dia tunjuk, air laut menyatu dengan cepat menjadi bilah tajam. Dalam sekejap, 10 pedang panjang yang terbuat dari air laut muncul di hadapan pemuda itu. Pria parubaya di sampingnya melakukan hal yang sama. Saat dia melambaikan tangannya, air laut membentuk pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya dan dikirim menusuk ke depan. Bocah kurang ajar, pemuda itu mendengus. Pedang air terbang menuju kapal pesiar dengan kecepatan yang mencengangkan. Siapa yang memberimu nyali untuk menjadi begitu kurang ajar di wilayah lautan pedang suci kita? Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke neraka? Di kedua kapal itu, para murid lautan pedang suci melihat kakak senior Ma dan petugas Yun menyerang saat mereka melihat ke arah kapal pesiar dengan jijik. Tindakan mereka sangat mendominasi. Di atas laut, aturan survival of the fittest sangat terwujud. Menarik. Melihat mereka menyerang, Wang Xian menunjukkan senyum tipis. Ayo pergi dan tanya mereka tentang laut. Wang Xian tersenyum. Dinding besar air laut terangkat di depan kapal pesiar saat dia melambaikan tangannya. Itu bertindak sebagai perisai air dan mengambil pedang air yang menyerang secara langsung. Selanjutnya, Wang Xian melompat ke udara dan terbang menuju kedua kapal tersebut. Xiao Yu dan Penatua Fang sangat ingin mencobanya. Mereka melompat ke udara dan terbang dekat di belakang Wang Xian. Guan Suking hanya bisa cemberut. Belum mencapai alam bawaan, dia masih tidak bisa terbang di udara untuk waktu yang singkat. Apa? Terbang di udara? Mereka ahli bawaan. Ini buruk. Kami telah menemui para ahli. Tidak mengherankan jika mereka mengabaikan peringatan kami. Di dua kapal lautan pedang suci, para murid terkejut dan terpana melihat Wang Xian mengangkat tembok air dengan satu lambaian tangannya, dan dia terbang ke arah mereka. Itu anak muda. Dia masih sangat muda namun dia sudah mencapai alam bawaan. Masih ada 4 wanita cantik di belakangnya. Astaga, semuanya terbang di udara. 5 ahli bawaan. Para ahli bawaan ini masih sangat muda. Dari sekte mana mereka berasal? Bagaimana mereka bisa begitu muda? Ketika para murid lautan pedang suci melihat Xiao Yu dan Penatua Fang mendekati mereka, mata mereka membelalak dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kakak senior Ma dan petugas Yun bisa merasakan kelopak mata mereka berkedut hebat saat mereka menatap Wang Xian dan kelompoknya dengan serius. Kami adalah murid dari lautan pedang suci. Bolehkah saya tahu niat apa yang kalian miliki? Pria parubaya dan pemuda itu melihat Wang Xian mendarat di kapal mereka. Melihat penampilan grup yang terlalu muda, mereka kagum. Wang Xian memandang kerumunan murid lautan pedang suci dengan penghinaan dan keunggulan. Jelaskan padaku distribusi kekuatan laut. Mata Wang Xian tertuju pada pria parubaya dan pria muda itu dan menginstruksikan mereka secara langsung. Ketika pemuda itu melihat bagaimana Wang Xian memandangi mereka, dan dia tampaknya tidak memedulikan mereka, ekspresinya tenggelam. Berbicara, Wang Xian menatap tajam pemuda itu. Murid dari Sekte Suci, wilayah Anda, semuanya harus didukung dengan kekuatan yang sesuai. Jika kalian adalah murid dari Sekte Suci, aku sendiri adalah seluruh Sekte Suci. Wang Xian tidak memiliki pendapat yang baik tentang para murid lautan pedang suci yang berani menyerangnya. Jika Anda berani memandang rendah saya akan berdiri di hadapan Anda dengan otoritas mutlak. Kami adalah murid dari lautan pedang suci. Ini adalah wilayah lautan pedang suci kita. Pria muda itu menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia menekankan lautan pedang suci sekali lagi. Jelas, dia mencoba memperingatkan Wang Xian dengan nama lautan pedang suci.
Wilayahmu. Seberapa lucu. Apakah Anda tahu konsekuensi menyerang saya? Wang Xian menyeringai, menatap pemuda kurang ajar dan sombong di depannya, dan menggerakkan lengannya. Ledakan. Air laut di sekitar mereka berubah menjadi ular air besar dan menukik ke arah pemuda itu. Jangan berani-berani. Kamu akan menjadikan seluruh lautan pedang suci sebagai musuhmu. Pria parubaya yang berdiri di samping mencaci dengan keras ketika dia menyaksikan serangan Wang Xian. Hehe, Wang Xian menanggapi dengan senyum dingin dan mengejek. Ular air itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan ke arah pemuda itu. Ekspresi pemuda itu berubah secara radikal. Pedang panjang di tangannya bersinar dalam cahaya biru pekat saat dia mengayunkannya ke arah ular air. Ah, yang membuatnya ngeri, pemuda itu menyadari hanya ada riak samar ketika dia mengayunkan pedangnya yang tajam ke arah ular air. Dengan mata dipenuhi gentar, dia buru-buru mundur. Namun, kecepatan ular air meledak saat melilit leher pemuda itu. Kamu batuk. Ketakutan memenuhi mata pemuda itu. Ketika dia hendak berbicara, dia merasakan kekuatan menakutkan yang mencekiknya, membuatnya terengah-engah. Beraninya setengah langkah kebawaan begitu kurang ajar. Apakah Anda kurang ajar karena Anda pikir Anda hebat atau karena sekte suci mendukung Anda? Wang Xian bertanya dengan jijik sambil menatap pemuda itu. Tuan di sini, berhenti. Kami tidak sopan barusan. Mohon maafkan kami. Pria parubaya di samping membungkuk ke arah Wang Xian dengan kepalan tangannya saat dia terlihat sangat malu. Murid-murid Laut Suci Pedang di sekitarnya tampak malu-malu saat mereka menatap Wang Xian dengan tegang sambil memegang pedang mereka. Mereka keluar untuk berburu ikan spiritual tanpa ada ahli lain dari sekte yang ikut serta. Yang paling tangguh adalah dua half step two in bonds. Kamu tahu kamu tidak sopan. Wang Xian memelototi pria parubaya itu dengan jijik saat dia mengayunkan lengannya. Kakak, suara retak tulang terdengar. Pria parubaya itu menatap dengan mata terbuka lebar saat dia segera melihat ke samping. Bam! Pria muda itu jatuh ke geladak dengan suara keras. Semua murid dari Secret Seas of Swords merasakan jantung mereka berdebar kencang saat jejak ketakutan muncul di mata mereka. Dia membunuh kakak senior Ma. Dia benar-benar membunuh murid dari Secret Seas of Swords. Seorang murid tidak bisa mempercayai matanya saat dia berseru dengan suara rendah. Jelaskan padaku distribusi kekuatan laut. Wang Xian menuntut para murid lautan pedang suci. Pria parubaya itu memiliki ekspresi yang sangat mengerikan di wajahnya saat gentar ditemukan di matanya. Dia mengeluarkan peta dari mantelnya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Ini adalah peta distribusi kekuatan di laut. Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri dari masalah jika kamu menyerahkannya kepadaku lebih awal. Wang Xian mencibir ketika dia mengambil alih peta saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Aku sudah memberikan petanya padamu. Apa lagi yang kamu mau? Merasakan niat membunuh samar dari mata Wang Xian, pria parubaya itu sedikit menggelapkan ekspresinya saat dia bertanya pada Wang Xian dengan malu. Tidak banyak. Karena kalian melakukan gerakan menyerang pada kami barusan, aku ingin kalian menerima gerakan dariku juga. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia merentangkan tangannya. Anda, setelah mendengar Wang Xian, ada pandangan suram pada pria parubaya itu sementara murid-murid lautan suci pedang lainnya segera menghunus pedang mereka. Ledakan. Saat itu, suara menggelegar datang dari ombak tiba-tiba. Semua murid Secret Seas of Swords memiliki perubahan ekspresi saat mereka melihat ke kedua sisi. Laut menjadi sangat berombak seolah-olah merasakan kemarahan dari Dewa Laut. Oh tidak, kapal kita tenggelam. Salah satu murid tiba-tiba menyadari permukaan laut dan kapal berada di level yang sama karena kapal sedang tenggelam. Yang dia miliki hanyalah ekspresi ketakutan di wajahnya. Laut mulai naik, menelan seluruh kapal. Semuanya tampak seolah-olah bencana yang mengerikan telah tiba saat kapal terus tenggelam. Beraninya kau membunuh murid dari Secret Seas of Swords. Sekte tidak akan pernah melepaskanmu. Ada perubahan drastis pada ekspresi pria parubaya itu saat dia melompat, berusaha melarikan diri. Bam! Namun, gelombang laut yang menakutkan tiba-tiba menyembur ke udara, melemparkannya kembali ke laut. Kapal tenggelam dengan cepat. Dalam 1 menit, lautan mulai tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini sebelumnya. Ayo pergi. Wang Xian menyapu pandangannya sebelum dia membuat gerakan cepat ke kapal pesiar. Saudaraku, aku menyadari para murid dari apa yang disebut Sekte Suci atau pasukan kelas 1 itu sangat angkuh. Mereka membunuh siapa saja dengan mudah dan kejam. Xiao Yu tidak merasakan apa-apa untuk orang-orang yang ditenggelamkan di laut oleh Wang Xian. Meskipun dia baru saja berhubungan dengan dunia bawah belum lama ini, dia memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana rasanya berada di dunia bawah.
Para murid dari Sekte Suci dan klan leluhur menganggap diri mereka lebih unggul karena mereka memandang rendah orang-orang dari sekte yang lebih lemah. Beberapa ahli bahkan menyerang mereka yang lebih lemah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Bicaralah dengan tinjumu. Aturan hutan tercermin secara realistis di dunia bawah. Wang Xian tersenyum sambil mengangguk. Inilah intinya. Gajah tidak peduli pada semut jika sudah mati. Mereka tidak akan mengingatnya. Tidak ada yang akan peduli dengan nyamuk ketika mereka dipukul sampai mati. Murid-murid dengan latar belakang yang kuat atau yang berasal dari beberapa keluarga semuanya sombong dan penuh percaya diri. Mereka suka memandang rendah orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Naga terlalu bangga untuk tinggal di satu tempat dengan ular. Itulah logikanya. Oleh karena itu, sekte suci itu tidak pernah ada dalam buku bagus Wang Xian. Begitu pula dengan persekutuan pengikut suci. Salah satu tetua mereka terbunuh, dan mereka hanya mengirim orang-orang mereka untuk membunuhnya tanpa menanyakan alasan apapun. Lautan Pedang Suci juga sama. Ketika Wang Xian dan geng melewati tempat ini dari jauh, mereka mendapat kecaman dari Lautan Pedang Suci. Itu sama kali ini. Mereka menyerang setelah mendapat peringatan. Wang Xian tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Sekte Suci. Oleh karena itu, dia tidak akan meninggalkan belas kasihan bagi mereka yang memprovokasi dia. Karena kamu ingin berbicara dengan kepalan tanganmu, maka ayo lakukan. Hasilnya akan ditentukan oleh kekuatan. Mulai sekarang, saya tidak akan menyerang jika tidak ada yang memprovokasi saya. Tapi aku akan membunuh siapa saja yang menyinggung perasaanku. Wang Xian berpikir sendiri sambil melihat peta di tangannya. Peta distribusi kekuatan wilayah laut mencakup zona-zona di sekitar Asia. Ada lebih dari selusin pasukan di seluruh Laut Timur. Wilayah yang ditempati oleh Lautan Pedang Suci adalah yang terbesar sementara ada beberapa pasukan asing juga. Peta itu sangat rinci tentang distribusi wilayah di sekitar wilayah terdekat. Selain Laut Timur, wilayah lainnya ditutupi oleh berbagai jenis kekuatan. Setidaknya ada 30 pasukan di seluruh wilayah Asia. Di antaranya, beberapa di antaranya bisa dibandingkan dengan Lautan Pedang Suci. Selain itu, ada beberapa daerah yang tidak teratur di laut. Daerah yang tidak teratur adalah tempat yang tidak ditempati oleh pasukan kecuali beberapa pasukan yang lebih kecil, termasuk grup laut pengembara. Grup laut pengembara mirip dengan bajak laut yang menangani semua jenis bisnis. Beberapa grup laut pengembara bahkan berani memasuki wilayah pasukan lain. Sepertinya laut juga sangat berantakan. Semua orang berbicara dengan kepalan tangan mereka. Dengan berbagai kekuatan dan kelompok laut pengembara yang berakar di laut, tampaknya menjadi sangat kacau. Wang Xian secara singkat berseru pada dirinya sendiri saat dia menatap area rekreasi itu, yang dimiliki oleh pasukan kelas 1, Sekte Qingbi. Ada sebuah pulau yang dikelilingi oleh banyak kapal pesiar menjadikannya tempat wisata yang menarik. Banyak orang kaya dan seniman bela diri akan pergi ke sana untuk beberapa kegiatan rekreasi. Kapal pesiar itu menuju ke wilayah itu dengan cepat. Setelah 3 jam, kapal pesiar muncul di hadapan mereka satu persatu. Di samping kapal pesiar itu ada sebuah pulau kecil yang membentang dalam radius 2 hingga 3 km. Berbagai yah berlabuh di sisi pulau. Meski berada di tengah lautan, tempat ini tetap menjadi objek wisata yang keren. Astaga, sangat indah di sini. Setelah memarkir kapal pesiar di samping pulau dan membayar biaya selangit, Xiao Yu, Guan Suking dan para gadis turun dari kapal pesiar dan melihat sekeliling pulau dengan antisipasi. Seluruh pulau dibagi menjadi beberapa wilayah terpisah. Di dalamnya, air laut yang bersih dan jernih mengalir dan seluruh pulau telah dimodifikasi menjadi kolam renang. Apalagi, ada restoran, kafe, dan bar yang mengelilingi kolam renang. Dengan naungan besar di pulau itu, seluruh area sangat menakjubkan dan tempat itu ideal untuk berenang dan bersantai. Pulau itu tempat bersantai. Jika Anda tertarik dengan hiburan lain, Anda bisa menaiki berbagai kapal pesiar di sekitarnya. Ada total 5 kapal pesiar yang menyediakan berbagai layanan. Karyawan di area dok kapal pesiar menjelaskan kepada Wang Xian dengan senyum cerah. Oke, terima kasih. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan mengungkapkan senyum. Itu begitu indah. Air di pulau ini merupakan sumber air panas dari laut. Ini sungguh menakjubkan. Xiao Xian, lihat, ada kapal pesiar untuk akomodasi, makanan, pengolahan air, dan bahkan perjudian. Guan Suking melihat sekelilingnya dan sangat gembira. Selain itu, ada pantai yang indah di mana mereka bahkan bisa memancing. Ada juga kapal pesiar yang digunakan khusus untuk menerima seniman bela diri. Seluruh premisnya bisa dikatakan sebagai tanah suci pariwisata dan bukan tempat yang bisa ditandingi oleh tempat wisata lain di dunia.
Demikian pula, biaya di sini tidak terjangkau oleh konsumen biasa. Pergi-pergi. Mari kita pergi ke food cruise terlebih dahulu sebelum kembali ke pemandian air panas, minum kopi dan berbaring untuk istirahat. Haha, ini terlalu hebat. Xiao Yu memegangi lengan Wang Xian saat dia berkomentar dengan gembira. Baiklah, baiklah. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rombongan 6 orang itu menuju ke salah satu kapal pesiar. Di food cruise, ada berbagai makanan lezat dari seluruh dunia. Seseorang bahkan dapat menemukan ikan spiritual untuk dijual di dek paling atas. Xiao Yu dan gadis-gadis itu menikmati makanan lezat. Setelah makan, rombongan mereka pergi ke pemandian air panas. Mereka menyewa kolam pemandian air panas di mana mereka bisa memesan segala jenis kopi dan minuman dari samping sambil membenamkan diri dan beristirahat di pemandian air panas. Hari berlalu dengan cepat saat rombongan beristirahat dan bersantai. Di malam hari, ada pesta api unggun di tepi pantai. Ada kelezatan unik dan wanita cantik dari seluruh dunia, membuat seluruh pantai menjadi tempat dosa. Namun, tatanan seluruh wilayah masih bagus. Tidak ada yang membuat keributan dan tidak ada yang berani melakukannya. Agar tempat ini menjadi tempat wisata yang semarak dan populer, keamanan dan ketertiban harus dijamin 100%. Pada malam hari, di tingkat atas kapal pesiar akomodasi, Wang Xian, Xiao Yu, Guan Suking dan gadis-gadis lain sedang duduk di balkon. Mereka sedang bermain bridge sambil menikmati pemandangan indah di hadapan mereka. Pulau itu, dari jarak jauh, cukup terang dan terlihat sangat indah. Tur di sini telah mengangkat semangat semua orang. Mari bersenang-senang selama seminggu di sini. Kita bisa kembali setelah minggu ini karena kita juga tidak terburu-buru. Wang Xian memandang Xiao Yu dan gadis-gadis itu saat dia berkomentar sambil tersenyum. Tuanku masih memintaku untuk kembali secepat mungkin. Guan Suking menjulurkan lidahnya sambil berkomentar. Tidak apa-apa, aku akan memberitahu dia. Saya akan meningkatkan kekuatan Anda ke alam bawaan selama beberapa hari ini. Dalam hal ini, Sui Huang tidak akan mengomelimu, Wang Xian terkekeh. Dia menyadari sesuatu. Saat keduanya melakukan hubungan badan, dia bisa meningkatkan level kekuatan Guan Suking. Mungkin karena hubungan antara naga dan burung phoenix. 1. Kelompok Laut Pengembara, keluar dari wilayah Sekte King Bee kami. Pada saat ini, raungan dingin meletus dari laut dan menyebar ke seluruh wilayah. Hehehehe, kami telah datang ke wilayah Sekte King Bee. Bayar kami 100 batu spiritual sekarang dan kami akan segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Suara kurang ajar menyebar melalui langit malam. Enyahlah, kalian hanyalah sekelompok belalang. Jika tidak, kalian semua akan mati. Haha, Anda ingin kami semua di Century Ghost Group mati. Sekte King Bee Anda belum memiliki kemampuan seperti itu. Sekarang, kami akan memberi Anda waktu sebentar untuk memikirkannya. Beri kami batu spiritual atau kami akan memulai pembantaian di sini. Suara kurang ajar meletus sekali lagi dan bergema di langit. Wang Xian berdiri kaget dan melihat ke depan. Saat ini, semua ruangan di kapal pesiar menyala setelah mendengar suara kurang ajar itu. Banyak orang keluar dari kamar mereka, merasa bingung. Di tengah lautan yang gelap, sebuah kapal yang panjangnya kira-kira 70 meter berhenti di depan pulau. Kapal itu memiliki cahaya hijau dan seluruhnya berwarna hijau. Itu sangat menyeramkan dan mirip dengan kapal yang digunakan di masa lalu. Itu terbuat dari kayu tetapi terlihat sangat tangguh. Di kapal itu, semua awak kapal membawa pedang samurai. Mereka mengenakan topeng hantu hijau dan tampak sangat biadab. Kapal yang aneh. Wang Xian sedikit terkejut dengan kapal kayu hijau itu dan mengingat kembali kapal lautan pedang suci. Kapal laut pedang suci terbuat dari logam khusus. Ketika dia berdiri di atas kapal, dia bisa merasakan bahwa kapal itu sangat tangguh. Namun, Wang Xian tidak terlalu memperhatikannya saat dia menenggelamkannya. Mungkinkah ada kapal bajak laut misterius seperti yang ada di film-film? Wang Xian tersenyum. Selanjutnya, dia melihat ke bawah ke kapal. Itu adalah kelompok laut pengembara. Apalagi mereka adalah kelompok laut pengembara dari Jepang. Orang menyebalkan. Grup hantu abad adalah grup pengembara yang agak kuat dan terkenal. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Suatu kali, mereka memusnahkan 2 pasukan kelas 1 yang lemah di sekitarnya dan menjarah semua harta. Mereka pasti mengincar Sekte King Bee sekarang. Rumor mengatakan bahwa kapal Century Ghost Group dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan dan berlayar dengan cepat. Betapa gilanya itu. Grup Century Ghost dibentuk oleh beberapa seniman bela diri dari Jepang, orang menyebalkan ini seperti belalang di wilayah laut ini.
Mereka berkeliling menjarah dan secara mengejutkan telah menyusup ke tempat ini hari ini. Pada saat ini, suara para seniman bela diri mulai berdatangan dari berbagai arah. Banyak orang berkumpul di geladak dan melihat ke bawah. Jelas, banyak seniman bela diri mengenal Century Ghost Group dengan baik dan membenci mereka. Kelompok Laut Pengembara, Grup Hantu Abad. Wang Xian mendengar mereka dan mengangkat alis. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Century Ghost Group setelah menerima informasi tentang Wandering Sea Groups pada hari sebelumnya. Ada banyak kelompok laut pengembara di laut dari seluruh penjuru dunia. Di wilayah laut ini, grup laut pengembara terkuat termasuk grup Century Ghost, Hai Jiao, Naka, Night Phantom, dan Creepy Snake. Beberapa grup laut pengembara ini terkenal dan telah memusnahkan pasukan kelas 1 sebelumnya. Hai Jiao dan Naka dibentuk oleh penjahat di dunia bawah dan Century Ghost Group berasal dari Jepang, sedangkan Naka dan Creepy Snake didirikan oleh seniman bela diri dari India dan Sarawak. Catatan akhir. 1. Dalam mitologi Tiongkok, naga dan burung phoenix sering dianggap sebagai pasangan. 400.